Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore untuk rekan-rekan subscriber saya atau penonton saya. Terima kasih sudah menonton video saya selama ini. Mohon maaf bila akhir-akhir ini agak kurang tertib karena kesibukan saya yang lain. Oke, kita bahas lagi mengenai budidaya kemukus. Ini ada pembibitan. Di sini ada panjat utama, bibit dari panjat utama atau batang pohon. Nah, di sini, nah ini tunas pertama. Tunas pertama yang mau pesan-pesan harus pesan dulu. Nah, yang ini bibit dari sulur tanah. Bibit dari sulur tanah. Ini silahkan ini tunas dari panjat utama, silahkan diperhatikan. Ini agak besar ya, tunasnya besar, tegap, misalkan seperti ini ya, bisa dipahami ya. Nah, kemudian ada bibit dari sulur tanah seperti ini, kecil ya, kecil, lentur kecil. Nah, saya jelaskan dulu kelebihan daripada bibit panjat utama, yaitu lebih cepat berbuah, bisa rimbun dari bawah. Intinya dengan perawatan khusus atau perawatan ekstra itu lebih cepat berbuah. Itu kelebihan dari bibit sulur atas atau panjat utama. Kekurangannya dia kurang mandiri, kurang pandai adaptasi, dan daya tahan khususnya di perakaran apabila sama-sama tema perawatannya itu lebih tahan yang sulur tanah. Ini kekurangannya. Kelebihan lainnya bibit dari panjat utama adalah dia sudah sambil tumbuh dia bisa langsung mengeluarkan ranting buah. Dan bila Anda suka budidaya di buah rendah, itu tetap kalau mau cepat buah panjat utama. Nah, kekurangan daripada bibit yang berasal dari sulur tanah yaitu dia berbuahnya lebih lama, kemudian tinggi, atau sering terjadi kendala yaitu sulur gantungnya terlalu banyak. Itu kekurangannya. Kelebihannya, akarnya dari bibit ini atau nantinya ke depannya dia lebih tahan dan dia lebih pandai adaptasi. Misalkan di bawah rerimbunan pohon yang kurang daripada persentase sinar yang dianjurkan, dia tetap bisa berbuah dan dia akan merambat terus ke atas dan buah ketika dia sudah menemui sinar atau mendapatkan sinar matahari yang cukup. Itu kekurangannya. Nah, kelebihan lain daripada sulur tanah atau bibit dari sulur tanah, ketika dia sudah besar atau pohonnya satu lengan begini, perakaran itu terganggu oleh jamur atau apapun, dia akan mengeluarkan akar baru dan segera turun ke tanah, seperti mirip dengan paneli. Perawatannya tinggal dikubur pakai tanah yang baru. Itu kelebihan daripada bibit sulur tanah. Nah, sebenarnya bisa diperpendek berbuah di titik rendah atau tidak semestinya, atau dipercepat masa pembuahannya, yaitu nanti akan saya jelaskan dengan cara-cara saya atau cara saya yang sudah saya praktekkan. Nah, untuk kalian yang mau pesen bibit, ini ada nomor saya.
di 0812 2692 5323 ya, atas nama saya sendiri Madrohim. Oke, saya ulangi lagi buat kalian yang ingin pesan bibit atau dengan aneka jenis bibit sambung atau alami, aneka dari jenis batang pohon atau sulur tanah ada. Silahkan hubungi nomor 0812 2692 5323. Oke, sekali lagi 0812 2692 5323. Nah, ini ya yang di layar kaca ini adalah bibit sambung, kemukus sambung. Yang bawah itu jantan, yang atas betina. Ini sambung juga, yang bawah pohon melada, yang atas kemukus. Tapi kalau saya tetap enakan perawatan jika mau bibit sambung yang bawahnya jantan. Di luar sungkup ini ada bawah jantan, atas betina yang sudah berbuah. Mari kita bahas sambil menuju ke jalan pulang. Nah, ini di depan sini, ini bawahnya pohon jantan, atasnya pohon betina. Belum sampai 1 tahun sudah berbuah, tapi di bawah sini sudah hidup dulu di lokasi, baru saya sambung. Nah, untuk pembuktiannya silahkan diperhatikan, ini bekas sambungannya. Bukan memang betina-betina, enggak, ini ada. Nah, nih bagi kalian yang paham tanaman ya tahulah usia segini memang belum tetap belum ada 1 tahun. Ini ada 5 titik ya, tidak ada 5 titik yang saya sambung. Satu bawahnya satu pohon betina saya sambung di 5 titik. Alhamdulillah berhasil. Nanti di sana ada juga yang baru mulai berbuah. Nah, ini yang alami bibit dari panjat utama atau batang pohon. Istimewanya seperti ini ya teman-teman, silahkan dilihat. Istimewanya itu seperti ini, bisa buah di titik rendah, terus bisa dibuat langsung mode para-para seperti anggur. Ini dari tanah beberapa jengkal saja. Ini memang kurang terawat, kurang nutrisi. Pengaruh daripada buahnya seperti ini itu karena cuaca juga, kurang kiriman nutrisi juga. Itu terbukti dari tajar pohonnya, ranting tajar pohonnya. Nah, ini bibit dari panjat utama juga, berbuah rendah ya, berbuah rendah. Sekali lagi, ini panjat utama, satu tajar 2 pohon. Nah, bedanya begini, yang satunya itu sulur tanah, teman-teman. Yang satunya sulur tanah, terus yang satunya lagi, yang ini yang lagi buah itu panjat utama. Tapi dengan mode pemangkasan yang teratur, ini buktinya, ini sulur tanah nih. Itu sulur tanahnya berbuah di atasnya. Nah, ini 2 bibit sudah mulai buah. Ini jenisnya, mohon maaf tadi lupa nyebut, ini jenisnya padat panjang. Nih. Nah, ini benar-benar kurang terawat kebun saya karena saya aktivitas di pembuatan ya. Selain bertani, saya juga melakukan pembuatan mesin-mesin untuk triplek industri kayu. Nah, ini bisanya saya tadi habis ngelas langsung lari ke sini nyiram bibit. Ya mohon maaf karena keburu sore juga, saya video dan audionya kurang jelas. Seperti biasa saya memang nggak jelas kalau ambil gambar.
Nah, ini di depan sini. Ini adalah bibit sambung. Bibit sambung, bawahnya pohon melada, atasnya kemukus. Nih, melada versus kemukus. Memang terlihat buahnya banyak, tapi daunnya kurus nih, pada pritil ya, udah patah. Oke, kita buktikan segera. Ini melada, ini kemukus. Ini melada, ini kemukus, ini melada, ini kemukus ya. Kita naik ke atas. Buah-buah, cuman kalau dengan perawatan seperti kemukus alami, saya rasa kurang aman. Ini umurnya 2 tahunan. Tetap kurang aman bagi saya. Ya silahkan, mungkin kalian lebih tahu perawatan atau yang bagaimana. Saya memang kurang paham, saya akui. Bukan bermaksud untuk menjatuhkan atau merendahkan pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan melada. Nah, ini alami. Ini sulur gantungnya, ini sulur gantung, hampir nempel tanah tuh. Alami. Nah, ini di depan saya, ini sambung melada juga. Daunnya subur, buahnya ya mungkin belum waktunya ya, agak berkurang. Nah, buat kalian penghobi ya, penghobi bibit impor atau yang sering disebut dengan bibit impor lah, tentunya dari luar negeri sana, di sini ada. Jangan khawatir. Ini adalah lada, jenisnya pepper taken. Ini belum keluar buah, baru beranting, mungkin sebentar lagi. Ini pepper taken. Di sini ada, tempat saya ada. Kemudian dilanjutkan masih lada lagi ya, lada India atau Sri Lanka. Ini ada, nih buah perdana, panjang-panjang tapi belum maksimal. Nah, kendala kedua yang sering dialami oleh petani, baik itu lada ataupun apapun, saya rasa saya sudah menjajaki, bercak seperti ini. Ini diakibatkan oleh pH yang rendah, curah hujan yang tinggi, pH-nya rendah, kelembaban tanah tinggi, kurangnya sinar matahari yang masuk, mengakibatkan cendawan jamur yang mengakibatkan bercak daun seperti ini muncul. Saya pernah menggunakan fungisida merek dagang ini itulah intinya. Sudah saya coba-coba nggak mempan. Kali ini ya saya nggak tahu juga ini apakah ini akan lolos di tahun ini atau enggak, saya nggak tahu. Yang pasti setelah saya taburi abu dapur ya, abu dapur atau yang sering disebut abu dari pembakaran kayu, masih bertahan dan masih seger. Saya nggak jamin, tapi ini hanyalah upaya saya, usaha saya. Nah, seperti itu. Saya hanya berusaha, jadi nggak tahu apakah ini akan bertahan atau tidak. Nah, ini buahnya sebenarnya lebat ya, karena terlalu sore jadi hanya sekedar mengisi waktu. Nah, bagi kalian yang mau datang menyaksikan secara langsung kebun ini, nggak kelihatan, silahkan datang ke Desa Watudhuwur, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Untuk lebih tepatnya 30 meter dari SD Negeri Watudhuwur, pas bengkel itu rumah saya. Kebun ini juga nggak terlalu jauh dari rumah saya. Nah, ini yang tadi saya sebut
sulur cacing bisa berbuah di titik rendah seperti ini teman-teman. Ini ya ada di video sebelumnya yang 7 kali pangkas itu. Ini sudah mengeluarkan sulur gantung dan juga ranting buahnya, tapi belum buah. Bisa, saya ya jamin bisa. Nah, kemandirian yang saya sebut seperti mirip akar vanili yaitu ini. Nah, ini ketika perakaran di bagian bawah sini terganggu, maka segera uruklah batang-batang ini dengan tanah yang baru. Dia akan mengeluarkan akar atau batang pengganti yang ini. Nah, ini jadinya 2. Ini dulunya kecil seperti ini, menempel seperti ini. Ini diuruk seperti ini, akhirnya jadi besar. Walaupun ini mati, kalau masih di bawahnya sini ya aman. Nah, ini yang agak. Nah, ini bibit dari batang utama atau batang pohon yang sudah 2 kali buah di usia 3 tahun. Nah, ini sebenarnya banyak buahnya, cuman nggak kelihatan. Nyamuknya juga banyak ini. Ini berbuah rendah, nggak terlalu tinggi. Tajar pakai gamal. Nah, ini sambung bawah jantan, atas betina. Ya, ini sudah mulai mengeluarkan tunasnya. Ini. Jangan khawatir, bawahnya jantan, atasnya betina nggak buah. Saya sudah buktikan, saya jamin buah asal pengambilan entresnya itu benar. Nah, ini ya langsung dibuat mode para-para atau mode anggur bisa. Nah, di sini ada lagi ya, ini pohon yang ini ya. Ini pohon yang ini. Tuh bisa dilihat, ini yang saya video dari bawah tadi. Bahwasanya kemukus berpotensi buah banyak itu ada di titik sulur gantungnya. Seperti itu, intinya seperti itu. Jadi kalau dibuat mode anggur bisa nggak bisa. Nah, ini teman-teman, silahkan disaksikan, ini sambungan. Nah, ini kelihatan ya, ini sambungan, bawahnya lada hutan. Lada hutan itu berdaun seperti ini. Nah, seperti ini. Ini lada hutan, buahnya mirip seperti cabai Jawa. Nah, ini bukan kemukus hutan ya, ini lada hutan, buahnya seperti cabai Jawa merah. Tapi kekurangannya ini adalah lama, jadinya itu sangat lama, enggak secepat dengan kemukus jantan. Nah, ini mode para-para yang saya lakukan beberapa bulan lalu. Alhasil oke. Nggak kelihatan ya. Nah, ini batang yang sudah besar teman-teman, yang bibit dari sulur cacing. Istimewanya itu seperti ini. Kebetulan ada contoh ya, kita lihat sekalian mumpung bisa. Nah, ini istimewanya itu seperti ini. Ini dulunya seperti ini. Ketika bawahnya terganggu, dia berkembang terus, akhirnya besar, hampir sama. Ya, seperti ini. Kemudian disusul lagi, ya, Nih, saya ambil dari atas. Ini kurang lebih ada 1 meteran dari bawah. Ini mirip vanili kan, silahkan disaksikan. Nih, akarnya turun terus.
Nah ini dia turun terus. Ini belum sampai tanah. Nah ini yang agak besaran. Nah kan bisa dilihat. Ini sudah sampai tanah teman-teman. Nah itu sampai tanah kan. Nah seharusnya ini diuruk pakai tanah, itu dikubur pakai tanah itu segini. Nah nanti 1 tahun kemudian diuruk lagi segini. Jadi bertahap. Pengurukan nggak usah diinjak-injak, diuruk aja udah tinggal pulang. Nah ini istimewanya dari bibit yang dari sulur tanah itu seperti itu. Ini dulu saya belum memahami ini pangkas atau apapun, saya belum memahami jadinya seperti ini. Nah ini yang mode pangkas, ya sudah menggunakan mode pangkas dari sulur tanah, hasilnya oke lah, bagus. Nah terima kasih, sekian dulu karena udah hampir malam, ini maghrib ya. Mohon maaf kalau video dan audionya kurang jelas sekali dan kurang berkualitas atau tidak bermutu. Mohon maaf, hanya memberikan informasi. Bila berguna alhamdulillah, nggak berguna ya nggak usah ditonton begitu. Terima kasih, selamat sore.